Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar kita alami dan rasakan dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita boleh diperkenankan Tuhan untuk boleh bangun kembali dan memulai seluruh aktivitas kita di pagi hari ini. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam renungan harian Toraya edisi Selasa 3 Februari tahun 2026. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih atas kebaikan dan kasih setia Tuhan yang terus kami alami dan rasakan di dalam kehidupan kami, bahkan sampai pada saat ini. Ketika Tuhan masih berkenan memberikan kami nafas hidup, untuk kemudian kami boleh pakai melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Bapa kami dalam sorga, saat ini sebelum kami memulai seluruh kegiatan atau aktivitas pekerjaan kami pada hari ini, kami mau datang kepadamu, memohon kekuatan, memohon pimpinan, memohon penyertaan Tuhan untuk kami diberikan kekuatan menjalani seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kami mohon pimpinanmu ya Tuhan, dan saat ini kami akan membaca dan renungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kekuatan sehingga kami mampu untuk memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini dipilih dari kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, Naomi mempunyai seorang kerabat dari pihak suaminya, seorang kaya dan terpandang dari kaum keluarga Elimelek, namanya Boas. Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku." Jawab Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Ia pergi, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penuai-penuai. Kebetulan ia berada di ladang milik Boas yang berasal dari kaum keluarga Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia menyapa penuai-penuai itu, "Tuhan besertamu." Mereka berkata kepadanya, "Tuhan memberkatimu." Boas berkata kepada hambanya yang mengawasi penuai, "Dari keluarga siapa perempuan itu?" Hamba yang mengawasi penuai itu menjawab, "Dia perempuan Moab yang pulang bersama Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah aku memungut jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus bekerja dari pagi sampai sekarang dan beristirahat sebentar saja." Sesudah itu Boas berkata kepada Rut, "Dengarlah anakku, jangan pergi memungut jelai di ladang lain. Jangan pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat hamba-hambaku perempuan. Lihatlah ladang tempat mereka menuai dan ikuti perempuan-perempuan itu. Aku telah memperingatkan hamba-hambaku lelaki supaya jangan mengganggumu. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh hamba-hamba itu." Lalu Rut sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau bermurah hati kepadaku dan memperhatikan aku, padahal aku orang asing?" Boas menjawab dia, "Telah diceritakan orang kepadaku segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu. Bagaimana engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu,
lalu pergi kepada bangsa yang dulu tidak kau kenal. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu. Kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian Rut berkata, Engkau sungguh bermurah hati kepada aku, Tuan, sebab engkau menghibur hatiku dan perkataanmu menenangkan hambamu ini. Padahal aku tidak setara dengan seorang pun hambamu perempuan. Waktu makan, Boas berkata kepadanya, Kemarilah, makanlah roti ini dan celupkan potongan rotimu ke dalam saus cuka ini. Lalu ia duduk di samping penuai-penuai. Boas memberikan gandum panggang kepadanya. Rut makan sampai kenyang dan menyimpan sisanya. Kemudian Rut bangun untuk memungut lagi. Boas memerintahkan hamba-hamba lelakinya, di antara berkas-berkas gandum pun izinkanlah ia memungut dan jangan permalukan dia. Bahkan kamu harus menjatuhkan sedikit gandum dari genggamanmu untuk dia dan membiarkan gandum itu dipungutnya. Jangan memarahi dia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan perikop pembacaan kita dengan tema memilih bernaung kepada Allah. Memilih bernaung kepada Allah. Tidak mudah mengambil sebuah keputusan saat sedang kalut. Seperti ketika kita sedang berada di persimpangan jalan yang simpang siur. Kendati Google Maps atau peta telah mengarahkan kita untuk belok ke kanan, tetapi ketika arah untuk belok ke kanan terdiri atas 3 bagian, maka kita perlu hati-hati dalam mengambil arah yang mana yang dimaksud. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kendaraan lain di sekitar kita, baik yang searah maupun dari arah berlawanan. Selain itu, bunyi klakson dari kendaraan lainnya dapat mengganggu konsentrasi. Rut, perempuan Moab, saat mengalami kekalutan karena kematian suaminya, harus mengambil keputusan. Naomi, mertua yang ia kasihi, akan kembali ke Bethlehem. Ketika hidupnya tidak lagi manis, tetapi pahit karena kehilangan suami dan 2 anak laki-lakinya, salah satunya adalah suami Rut. Kasihnya kepada mertua menjadi alasan Rut untuk pergi bersamanya, sekalipun ia harus meninggalkan keluarganya dan kampungnya untuk pergi ke tempat yang asing baginya. Ia juga memutuskan untuk memilih percaya kepada Allah Naomi. Dalam perjumpaan dengan Boas, Rut merasa sangat terlindungi dan terpelihara. Boas meneguhkan Rut bahwa keputusannya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengasihi Naomi adalah sikap yang terpuji. Keputusan Rut untuk berlindung kepada Allah merupakan keputusan yang amat baik, sebab ia sendiri yang akan melindungi dan menjamin hidupnya. Allah menjamin kehidupan setiap orang yang berlindung kepadanya. Dia adalah Allah yang memperhatikan bahkan hal-hal terkecil sekalipun dalam kehidupan orang yang datang berlindung padanya. Tetaplah memilih berlindung padanya, dan ia akan senantiasa menaungi engkau dengan sayapnya. Amin. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih bahwa pada saat ini ketika kami memulai seluruh rangkaian kegiatan, aktivitas ataupun pekerjaan kami, Engkau hadir menyapa kami dengan firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami bahwa setiap orang yang berlindung kepada Tuhan, Engkau sendiri yang akan melindungi dan menjamin kehidupannya. Engkau menjamin kehidupan setiap orang yang senantiasa berlindung kepadamu,
Engkau memperhatikan bahkan hal-hal terkecil sekalipun dalam kehidupan setiap orang yang datang kepadamu. Oleh karena itu saat ini ya Tuhan, kami memilih berlindung kepadamu karena kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa menaungi kami dalam menjalani kehidupan ini. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu, berkati dalam melaksanakan segala kegiatan, aktivitas, pekerjaan, dan kiranya kami boleh melakukan segala aktivitas, kegiatan, ataupun pekerjaan kami pada hari ini dengan semangat dan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan kiranya apa yang boleh kami kerjakan itu senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu, Bapa di sorga. Amin. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.